lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Sobat Kita Jelata, apa kabar? Semoga semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana Bang? Apa topik kita hari ini nih? Karena masih dalam suasana pandemi yang PPKM darurat yang dilonggarkan. Mungkin Bang kita mau nyapa dulu sobat-sobat Kita Jelata, silakan. Ya, PPKM level 4 ya. Ya. Jadi bedanya dengan yang darurat, sekarang ini restoran sudah bisa buka dengan waktu makan 20 menit ya. Warung-warung udah boleh buka dengan pembatasan waktu dan pengunjung. Tapi apapun itu, yang paling utama kan sebenarnya bukan aturannya, tingkat disiplin orang yang terkena peraturan tersebut. Dan jujur ya, memang agak sulit ya kita berharap disiplin pada saat situasi, suasana, kehidupan masyarakat tidak sama ya. Ada yang ya barangkali masih punya kekuatan untuk memikul beban pandemi ini, tapi berapa banyak dari masyarakat kita yang kalau dia tidak bekerja, kalau dia tidak menguras keringat, maka dia tidak bisa makan, tidak bisa menafkahi keluarganya. Dan itu juga barangkali yang membuat pemerintah agak melonggarkan PPKM ini ya dengan level 4. Nanti mungkin pada saatnya ada level 3, level 2, level 1. Mungkin kita berharap PPKM level 4 ini mampu mengendalikan pandemi. Ya, itu Bung Ijat. Tentu ini harapan kita semua ya, saya kira harapan seluruh warga bangsa ya. Karena sudah terlalu lama kita di dalam terowongan gelap ini Bang ya. Betul. Mudah-mudahan dengan pelonggaran PPKM ini, usaha-usaha kecil boleh bergerak. Jadi, alhamdulillah nih PPKM darurat kemarin itu kelihatannya cukup membawa hasil ya. Di mana di DKI ya utamanya ya. Ya, kita lihat di Provinsi DKI Jakarta sudah mulai turun ya, yang terpapar, kemudian tingkat infeksitasnya ya, atau infeksinya juga mulai turun ya, tapi belum terlalu jauh, belum terlalu turun, masih 5% atau harapannya sih di bawah itu kan gitu ya. Betul. Kalau bisa karena 5% malah WHO menyarankan infektisitinya itu cuma 5% ya kan. Maksimum ya. Tapi di balik itu semua masih ada saja ya, kita lihat di media sosial yang selalu berperang ya mengenai angka-angka, data-data dan sebagainya ya. Kita melihat tuh pengamat lah atau apa yang selalu nyeleneh ya, bahwa dia menyampaikan bahwa diperbandingkan antara yang meninggal karena COVID di Indonesia dengan yang meninggal karena COVID di Inggris ya, atau di United Kingdom ya. Ini bagaimana Bang Kicang melihat fenomena ini di tengah pemerintah mati-matian ya untuk berjuang menyelamatkan kita semua dari COVID? Ada aja yang aneh membandingkan bahwa tidak seberapa kematian ada di Indonesia ini dibandingkan dengan Inggris. Nah, gimana Bang Kicang? Ya, mungkin yang Bung Jula maksud itu kicaunya si Ade Armando ya. Ya, betul sekali. Yang dosen UI ya. Yang kalau kita melihat satu narasi, tentu pertama yang kita lihat dulu adalah siapa si pembawa narasi tersebut. Ya. Nah, kita tahu si pembawa narasi ini memang dikenal dengan narasi-narasinya yang seringkali mengundang kontroversial ya, seringkali menjadi pembicaraan publik dalam tanda petik yang sumbang gitu. Itu satu. Jadi si pembawa narasi ya dikenal memang behaviornya seperti itu selama ini gitu. Yang kedua, isi dari narasinya sendiri gitu. Kalau yang Bung Jela sebutkan tadi itu kan ada narasi orang yang katakanlah mengatakan begitu tinggi tingkat kematian di Indonesia dan itu fakta, lalu dikonter oleh Ade Armando dengan menyandingkannya atau membandingkannya dengan fakta juga bahwa penduduk Inggris yang lebih kecil dari kita tingkat kematiannya jauh lebih tinggi. Ya. Jadi ada teksnya adalah fakta.
Tetapi konteksnya apa gitu. Kalau itu yang mengeluarkan narasi adalah pejabat publik atau orang yang bertanggung jawab, itu bisa kita anggap sebagai bagian dari excuse atau pembelaan diri dari mereka. Gitu. Tapi kita tahu Ade Armando ini bukan seorang pejabat publik gitu. Ya. Jadi apa konteksnya? Nah, kita tahu orang selama ini banyak mengaitkan beliau bahwa beliau ini salah seorang pendengung, salah seorang buzzer. Kebenarannya walau alam gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa beliau selalu akan berada di belakang pemerintah. Dia akan membela gitu kan, padahal sebenarnya sesuatu fakta kan nggak berbela gitu. Katakanlah apa yang dinarasikan oleh Ade Armando ini membandingkan dua fakta. Kita nggak usah kaji dulu kesahihan dari masing-masing fakta, kita anggaplah fakta itu sama-sama sahih. Tetapi apakah patut, apakah elok, apakah etis, apakah kira-kira benar gitu menyatakan satu fakta pada saat orang banyak dari kita yang sedang berduka menghadapi kematian dari saudaranya. Ini kan sama saja dengan begini. Bung Jela itu punya tetangga, katakanlah sudah tidak makan selama 3 hari. Ya. Sudah benar satu keluarga kelaparan. Bung Jela tidak berbuat apa-apa atas kelaparan mereka. Bung Jela lalu lewat di depan rumah mereka. Bung Jela berkata, keluarga sini baru 3 hari tidak makan. Di kampung sebelah ada keluarga yang 7 hari tidak makan. Katakanlah ini benar gitu. Tapi apakah elok? Itu kan sama saja dengan menusuk. Jadi kalau orang Minang bilang ada alur, ada patutnya. Ada lagi narasinya yang lebih ngaco lagi. Dia mengatakan bahwa Indonesia ditakuti karena dikhawatirkan warganya membawa corona. Islam ditakuti, dikhawatirkan karena ajarannya membawa teroris. Ini kan gila. Coba kita lihat teksnya. Indonesia ditakuti karena warganya dikhawatirkan membawa corona. Itu fakta. Fakta bahwa kita tahu banyak negara yang melarang warganya datang ke Indonesia. Banyak negara yang menutup pintunya untuk kedatangan orang Indonesia. Bahkan tadi Bang Ica baca berita bahwa pemerintah Arab Saudi akan memberi sanksi kepada warganya yang berkunjung ke Indonesia dan negara-negara yang saat ini menjadi epicentrum virus COVID-19. Jadi bahwa orang takut dengan Indonesia karena corona itu fakta. Tetapi narasi dia yang kedua bahwa Islam ajarannya ditakuti karena membawa teroris, tentu ini ngawur yang amat sangat tidak masuk akal ya. Mustahil ini keluar dari seorang yang akalnya waras, akalnya sehat. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, agama yang membuat peradaban jauh lebih baik. Bahkan ya kalau dia mau jujur, tanpa peradaban Islam belum tentu dia bisa katakanlah menjadi orang yang seperti saat ini gitu ya. Ayah bundanya pasti menikah sesuai dengan hukum Islam. Dia dibesarkan oleh keluarganya pasti berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi adalah sangat tidak masuk akal kalau dia menyandingkan atau mengkomparasikan orang takut ke Indonesia karena dikhawatirkan warganya bisa menularkan virus corona dengan katakanlah orang takut dengan Islam karena ajarannya itu bisa menyebabkan atau menularkan teroris. Sungguh ini suatu ketololan yang luar biasa yang keluar dari orang yang katanya sangat intelek. Doktor lagi. Tapi Bang Ica tak hendak berlama-lama lah membahas soal ini ya. Nggak ada gunanya kita berdiskusi, menghabiskan energi, membuang-buang waktu untuk berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya nggak akan merubah keadaan. Karena orang ini, makhluk yang satu ini kan dari dulu dikenal dengan narasi-narasinya yang sensasional, yang membuat heboh, ribut, yang kontraproduktif sebenarnya. Sebagai bangsa kan harusnya yang kita rajut adalah keakuran, kerukunan, bukan narasi-narasi yang memicu pertengkaran, ketersinggungan, cekcok di antara kita. Ini dia. Konteksnya sebenarnya kan dia membela sebenarnya fakta bahwa ada orang luar yang takut atau melarang warganya masuk ke Indonesia. Itu dia menganggap bahwa itu sebagai bentuk serangan kepada
katakanlah pemerintah yang dia mau bela gitu, tapi cara membelanya nggak benar gitu. Udahlah, Bang Ica nggak mau terlalu panjang lah bercerita soal makhluk yang satu ini gitu ya. Bang Ica hanya ingin membawa kita kepada satu ini cerita lain ini, nggak ada kaitannya dengan yang itu gitu. Yang Bang Ica tahu, anjing itu adalah binatang yang paling setia, dan anjing akan selalu menggonggong jika dia merasakan ada ancaman terhadap majikannya. Ini anjing ya, yang bukan anjing jangan tersinggung gitu. Ini khusus untuk anjing. Nah, bagaimana menurut Bung Jela? Ya, itu sudah kontraknya ya. Pasti akan menggonggong kalau tuannya tersinggung atau menurut dia nih, belum tentu tuannya itu tersinggung, tapi menurut sang anjing tuannya terancam nih, ya kan? Dia akan menggonggong. Iya. Kita kembali ke yang pertama tadi dulu mengenai membandingkan data ya. Kok ini orang seperti tidak punya empati ya? Nah, dia angka-angka statistik, kemudian begitu udah sampai ribuan seperti itu orang yang meninggal. Ya. Harusnya kan ada istilah bahwa yang meninggal itu mungkin bisa kita lihat yang tua, yang muda, dan yang masih produktif. Ya. Kalau keluarganya, bapaknya ya, itu kan sangat-sangat harusnya kita melakukan satu empati yang mendalam terhadap saudara yang saudara-saudara juga yang sudah meninggal. Jadi kita jangan melihat bahwa itu hanya dari angka-angka, gitu kan? Bukan, itu bukan angka-angka statistik. Itu adalah ayah yang kehilangan anak-anak, suami atau istri yang kehilangan pasangan hidupnya, ya kan, anak-anak yang kehilangan opa, oma, dan orang tuanya. Bukan angka-angka statistik, hanya orang yang hatinya mati, hanya naluri pembelaannya saja yang keluar, yang tega, ya, menganggap bahwa itu hanya angka-angka statistik. Ya, jadi mungkin perlu kita imbau ya, tolonglah berempati ya dengan kondisi rakyat kita, masyarakat kita yang lagi prihatin seperti ini. Jangan lagi lah membuat suatu teks dan konteks. Teksnya itu, yang teksnya yang kacau kan, kalau konteksnya dibagi itu mungkin dia yang tahu ya, dan kita hanya bisa meraba-raba saja. Nah, yang kedua tadi mengenai konteks tadi ya, konteks dan teks, bahwa orang takut ke Indonesia saat ini, beberapa negara memang kita sudah dianggap sudah merupakan efisientis dari virus COVID-19. Bahkan kita tidak bisa lagi melakukan penerbangan langsung ke Arab Saudi, harus transit di negara ketiga selama 12 hari, baru kita bisa masuk ke Arab Saudi. Wah, ini kan memang kita sepertinya memang sudah dikepung ya. Tapi terlepas dari itu semua ya, janganlah dikaitkan lagi dengan hal-hal yang lain gitu kan. Kan membuat ketersinggungan juga dari umat yang dia bacakan seperti yang opini tadi kan gitu ya Bang ya. Bang Ica tak mau lagi bahas yang gitu ya. Bang Ica hanya pengen kita bercerita soal anjing saja ya. Anjing itu kan bergerak, bereaksi kan berdasarkan naluri gitu ya. Jadi nggak perlu kita bahas, menghabis-habiskan waktu saja ya, berdasarkan akal sehat, otak waras, nggak perlu. Buang-buang waktu saja. Ya kan, sepanjang anjing itu masih menggonggong, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Kalau gonggongannya kencang ya kita tutup telinga gitu. Kalau dia menggigit ya baru, ya kan, ada potensi rabies yang akan kita alami ya, bolehlah kita menghabiskan energi bagaimana cara menanggulanginya. Ini diskusi soal anjing Mas ya. Jadi yang bukan anjing ya jangan tersinggung gitu loh. Gitu. Ya udah, kita nggak usah berpanjang lebar lagi Mas. Kita semua ya ada tahu lah sifat seperti apa yang dianugerahkan Allah kepada yang ciptanya tadi kan. Ya, semuanya kan ciptaan Allah, pasti ada baik buruknya ya. Kita bahas tadi yang masalah gonggongan itu. Mungkin sama kita ini sekedar untuk meningkatkan imun saja, supaya kita masih bisa tertawa, bisa melihat dengan lebih lugas atau lebih apa namanya itu, jangan terlalu terpengaruh dengan satu gonggongan, dengan satu gonggongan atau apapun ya. Mudah-mudahan kicau ini bisa membawa keceriaan di tengah-tengah. Oke itu Bang. Siap. Oke, kita sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, kemudian share and comment. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.